datang di Universitas Bina Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Novita Zahratul Uyun. Saya dari semester 2 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Dalam rangka mendukung program pemerintah Study at Home and Study for Home untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Meskipun di rumah, kami tetap memanfaatkan waktu untuk belajar mandiri, tentu saja dengan bantuan dosen dalam kuliah daring. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ekonomi makro, yaitu tentang topik teori Keynesian dan Neo-Keynesian. Tokoh yang pertama kali mengembangkan aliran Keynes ini adalah John Maynard Keynes pada tahun 1936 dalam bukunya yang terkenal, yaitu The General Theory of Employment, Interest, and Money. Tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu di tingkat mikro, demikian juga permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama ketika kondisi perekonomian itu sedang lesu. Maka yang terjadi bahwa agrarian demand akan berimplikasi pada tingginya tingkat pendapatan dan tingkat pengangguran. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar barang. Permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran barang. Hal ini disebabkan tidak semua pendapatan dibelanjakan, namun ada sebagian yang ditabung. Kalau ditabung itu tidak segera diinvestasikan, sehingga akan terjadi kelebihan stok barang atau produksi barang, sehingga penawaran lebih besar daripada permintaan. Dampak dari ketidakseimbangan itu, yang pertama, jika AD lebih kecil dari AS, maka produsen, sehingga akan terjadi kelebihan stok barang atau produksi barang, sehingga penawaran lebih besar daripada permintaan. Dampak dari ketidakseimbangan itu, yang pertama, jika AD lebih kecil dari AS, maka produsen akan mengurangi jumlah produksinya pada tahun berikutnya. Sebaliknya, jika terjadi AD lebih besar dari AS dalam perekonomian, apa yang akan terjadi? Misalnya, produsen optimis sehingga investasinya meningkat, sehingga permintaan agregat meningkat. Jika kapasitas produksi penuh, maka tidak terjadi peningkatan produksi dan produksi berkurang. Ketidakseimbangan ini ditransmisikan ke dalam inflasi. Kita memahami bahwa AD adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh masyarakat untuk membeli barang dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Permintaan agregat dalam perekonomian tertutup terdiri dari pengeluaran konsumen oleh rumah tangga disebut CC, pengeluaran investasi oleh perusahaan disebut CE, dan pengeluaran pemerintah disebut CG. Demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang pasar barang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Stay at home and stay for home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 11019000054, semester 2 Universitas Bina Bangsa. Dosen pengampu Dr. Dian Sudiantini. Saya akan menjelaskan teori klasik Keynesian dan teori non-Keynesian. Asal mula aliran Keynesian. Ekonomi Keynesian adalah nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja konsumsi dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menalurkan banyak investasi kebijakan ekonomi dari era terjadinya Great Depression.
Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh suatu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama, sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu peningkatan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika Great Depression melanda, masyarakat secara alam bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh. Terima kasih. Pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang dan penawaran uang. Permintaan akan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menjunjung kegiatan ekonominya. Penawaran uang adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar. Di pasar uang, penawaran akan uang bertemu dengan permintaan akan uang, dan pertemuan tersebut merupakan penentu harga atau nilai dari uang. Menurut Keynes, harga uang adalah harga yang harus dibayar untuk penggunaan uang, yaitu tidak lain adalah tingkat bunga penawaran akan uang ditentukan oleh penguasa moneter, sehingga identik dengan jumlah uang yang beredar. Permintaan akan uang merupakan fokus atau inti dari teori Keynes, yaitu Keynes mengatakan seseorang memegang uang atau meminta uang tunai karena ia mempunyai tujuan-tujuan atau motif tertentu dalam penggunaan uang tersebut. Motif memegang atau menggunakan uang ada 3. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, motif menjaga-jaga. Yang ketiga, motif spekulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti dengan NIM 110119000053. Saya berada di semester 2 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Saya akan menjelaskan teori Keynesian dan non-Keynesian untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro dosen pengampu Dr. Dian Sudiantini, SPD, MPD. Baiklah, teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian adalah nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja atau konsumen dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan, yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu perekonomian orang lain. Ketika Great Depression melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan teori Keynes akan menimbulkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh. Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Teori makro klasik: pasar barang, pasar uang, pasar luar negeri, dan pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar barang. Menurut kaum klasik, di pasar barang tidak mungkin kekurangan produksi atau kelebihan produksi pada waktu yang lama. Jika pada sewaktu-waktu ini terjadi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat. Yang kedua, pasar uang.
Teori permintaan akan uang yang cukup terkenal yaitu teori kuantitas, yang mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi. Semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, maka semakin banyak pula uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, pasar luar negeri. Perekonomian nasional tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijakan-kebijakan khusus. Asal saja pemerintah mau memakai salah satu sistem pembayaran luar negeri, yaitu sistem standar emas dan standar kertas dan kurs. Yang keempat, pasar tenaga kerja. Menurut klasik, semua harga termasuk upah tenaga kerja bergerak secara fleksibel ke atas maupun ke bawah dan bereaksi secara cepat dan rasional terhadap perubahan upah secara otomatis akan kembali full employment. Namun pada kenyataan full employment secara otomatis tidak akan berjalan. Di lain pihak, Keynes tetap mengatakan bahwa perekonomian dapat saja mengalami tingkat pendapatan nasional keseimbangan dan sekaligus mengalami pengangguran sehingga keadaan itu disebut sebagai underemployment equilibrium. Walaupun ia juga menyetujui pendapat klasik bahwa bila terjadi pengangguran, tingkat upah uang dan tingkat harga akan turun dan nilai uang real meningkat sehingga kurva LM bergerak ke kanan menjadi LM1. Sayangnya menurut Keynes, turunnya tingkat upah uang dan tingkat harga ini tidak akan menciptakan kesempatan kerja penuh karena sesungguhnya dalam perekonomian terdapat apa yang disebut sebagai perangkap likuiditas. Keynes menyarankan pemerintah harus aktif melakukan sesuatu, bukannya menunggu bekerjanya proses alamiah tersebut, yaitu dengan menggeser kembali dari Z0 ke Z1. Dari Z1 ke Z0. Cara yang efektif adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Kenaikan government secara multiplier akan menaikkan permintaan agregat Z. Terima kasih. Cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Keep safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.